Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas Occidentalism. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pertemuan kedua, yang pada pertemuan kedua ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Occidentalism sebagai proyek, tradisi dan pembaharuan dalam Islam, dan juga 3 agenda besar dalam mewujudkan agenda Occidentalism menurut Hasan Hanafi. Minggu lalu kita sudah membahas ya teman-teman ya, sedikit banyak tentang introduction atau gambaran umum mengenai Occidentalism. Bagaimana Occidentalism itu muncul dari sebuah pemikiran, dari sebuah pola pikir atas respon dari Orientalism yang sifatnya cenderung memandang Timur, memandang Islam, dan memandang hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan bangsa-bangsa jajahan Barat dalam konteks ini, bukan sebagai peradaban yang seimbang dengan Barat. Orientalism memandang Barat sebagai superioritas dan Timur sebagai inferior, seperti itu pandangan Orientalis. Memandang Barat sebagai sumber, Timur sebagai objek. Menganggap Barat sebagai subjek, Timur sebagai objek. Menganggap Barat sebagai superior, menganggap Timur sebagai inferior. Itulah yang menimbulkan banyak bias atau hal-hal yang tidak bisa diterima dalam pandangan-pandangan balancing antara Barat dan Timur. Makanya dalam kesempatan ini kita akan membahas Occidentalism dengan tema yang sudah kita jelaskan tadi. Langsung saja, membincangkan mengenai Occidentalism tentu saja tidak akan pernah bisa lepas dari sosok beliau Hasan Hanafi, seorang pemikir kontemporer Islam dan tokoh Muslim yang sangat revolusioner dan memberikan corak yang sangat kental pada pemikiran atau akademisi Muslim di era 19-an dan 20. Beliau adalah ilmuwan dari Universitas of Cairo, Mesir, dan dalam artikelnya yang dipublish di Journal of Middle East Policy dengan judul Occidentalistic, tulisan itu mampu menarik perhatian banyak pihak sehingga banyak Orientalism membacanya, termasuk tokoh seperti Wolfgang mengatakan bahwasanya Hasan Hanafi adalah sebagai founding fathers atau peletak dasar Occidentalism dalam tanda kutip Muslim. Masih menurut Wolfgang, Occidentalism yang digagas Hasan Hanafi kurang lebih ingin melakukan telaah terhadap peradaban Barat dari sudut pandang ilmuwan-ilmuwan sosial Timur atau Oriental. Hal ini bisa dilihat di dalam bukunya yang sangat populer dengan judul The Introduction to Occidentalism. Ini buku yang ditulis oleh Hasan Hanafi, di mana di bagian pertama dalam bukunya tersebut Hasan Hanafi memberikan penegasan bahwa studi oksidentalis merupakan bentuk jawaban dari sentralitas ilmu pengetahuan yang berada di Barat dan Eropa, dan mencoba untuk melakukan dominasi pengetahuan terhadap dunia Timur. Sehingga Occidentalism ini ingin memiliki proyek, yaitu balancing atau penyeimbangan antara Barat dan Timur. Ide ini biasanya oleh Hasan Hanafi disampaikan dengan tema atau kata yang sangat terkenal, Occidentalisme vis-a-vis Orientalism. Jadi ini seimbang, tidak
pada proses eksploitasi lagi, tidak pada proses merendahkan lagi, tetapi pada proses keseimbangan antara Barat dan Timur, antara Orientalism dan Oksidentalism. Kemudian alasan mengapa Oksidentalism ini muncul sebagai proyek yang sangat penting. Pertama, apabila Orientalisme muncul dari imperialisme Barat, kolonialisme yang dilakukan, penjajahan yang dilakukan oleh Barat, maka Oksidentalisme muncul dari kesadaran bangsa Arab untuk keluar dari keterpurukan. Apabila semangat Orientalisme itu muncul dari proses penjajahan yang dilakukan oleh Barat, proses kolonialisme dan imperialisme Barat, maka Oksidentalisme itu muncul sebagai titik kesadaran bahwasanya bangsa Timur, bangsa Arab dan umat Islam harus berbenah, harus berubah. Kedua, apabila Orientalisme ini berbasiskan pada riset empiris yang berwatak positivistik, maka Oksidentalisme memiliki corak pembebasan dan sistem berpikir yang kritis dan analitik. Ini hal yang sangat penting untuk diketahui, untuk dipahami oleh teman-teman semuanya dalam membahas alasan dari Oksidentalisme ini muncul, spiritnya apa. Yang terakhir, ketiga, apabila sifat dari Orientalisme itu tidak netral karena dimaksudkan untuk memperpanjang dan memperkokoh cengkeraman imperialisme, maka sifat dasar dari Oksidentalisme justru berpijak pada kenetralan, tidak memburu kekuasaan, dan justru Oksidentalisme dihadirkan untuk mengembalikan sejatinya eksistensi Islam dan Barat. Karena apa? Apabila semangat ini muncul dari rasa kebencian, muncul dari rasa permusuhan dan ketidakterimaan, maka otomatis Oksidentalisme ini tidak ada bedanya dengan Orientalisme. Oksidentalisme ini akan muncul sebagai monster lagi yang dengan tujuan untuk menyerang Barat. Hal ini tidak diinginkan oleh Hasan Hanafi. Hal ini tidak diinginkan oleh kita sebagai orang Timur, karena kejahatan tidak akan selesai apabila dibalas dengan kejahatan. Harus didudukkan dengan seimbang. Dengan posisi yang seperti itulah Orientalisme menjadikan Barat sebagai subjek. Sekali lagi, Orientalisme menjadikan Barat sebagai subjek, sementara non-Barat atau Timur sebagai objek yang bisa dihabisi dan ditindas. Maka proyek dari Oksidentalisme ingin mengembalikan semangat untuk menyadarkan Barat ini. Jadi proses eksploitasi itu tidak perlu. Yang ada adalah proses kerjasama, proses saling memberi dan menerima untuk menciptakan satu peradaban baru yang lebih humanis, yang lebih positif, yang lebih bagus dari peradaban yang sudah dirintis oleh Barat dan berkembang sampai saat ini. Kita masuk pada 3 agenda besar. Dalam proyek menjalankan Oksidentalis, Hasan Hanafi menawarkan 3 cara pandang yang ini terkhusus ditawarkan kepada masyarakat Muslim. Pertama, yang harus diintrospeksi yaitu bagaimana sikap kita terhadap tradisi lama. Kajian-kajian cendekiawan Muslim, ilmuwan-ilmuwan Muslim terhadap teks-teks lama dan tradisi lama ini cenderung bergulat kepada diskusi yang sifatnya keilmuan ansih, lebih-lebih pada keilmuan syariat dan keilmuan tekstual, sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan dunia, sehingga tidak memberikan kontribusi yang benar-benar bermanfaat pada konteks rahmatan lil alamin. Ini harus diintrospeksi, harus diperbaiki. Karena apa?
Hasan Hanafi menawarkan teologi langit ini harus dibumikan. Islam itu sifatnya seperti pembawanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Kalau kita umat Islam hanya berkutat pada permasalahan hukum, pada permasalahan teks, fikih, dan bidang-bidang keagamaan yang lainnya, maka puzzle kekosongan yang bersifat teknologi dan pembaharuan serta inovasi selamanya kita akan tertinggal. Oleh karenanya umat Islam harus berbenah, harus lebih kritis, harus lebih inovatif, dan harus memperbaiki diri, mengoreksi diri. Kedua, melihat bagaimana pandangan kita terhadap tradisi Barat. Jadi kita tidak bisa antipati terhadap Barat, karena bagaimanapun Barat adalah satu peradaban yang sekarang ini kita mau tidak mau, percaya tidak percaya, menolak tidak menolak, itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada dunia. Oleh karenanya Barat dalam konteks ini tetap bisa diambil manfaatnya. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengambil tradisi lama yang baik, juga mengambil tradisi baru yang lebih baik. Mempertahankan tradisi lama yang baik, mengambil tradisi baru yang lebih baik. Ini yang perlu digarisbawahi dalam melihat Barat. Karena kebencian yang berlebihan akan membuat orang-orang Muslim membentuk garis yang namanya teroris, garis fundamentalis, yang bersikap membabi buta terhadap Barat, tidak seimbang dengan Barat. Akhirnya muncul bom bunuh diri, kemudian gerakan-gerakan radikal, ekstremis, dan lain sebagainya, yang tidak memiliki kontribusi inovatif terhadap dunia, tetapi justru menjadi teror bagi dunia. Ini tidak diinginkan oleh Hasan Hanafi. Ketiga, melihat bagaimana sikap kita terhadap realitas. Realitas kita, umat Islam dan manusia, adalah khalifah di dunia ini. Kita harus mengembangkan dunia ini sebagai mana mestinya, sebaik mungkin. Seperti doa Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita harus memberikan kontribusi yang baik di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini yang penting. 3 agenda besar inilah menjadi proyek dari semangat oksidentalisme yang harus dirintis oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim dan masyarakat Islam untuk membangun peradaban yang baru, peradaban yang lebih segar, peradaban yang lebih memberikan kontribusi positif dalam dunia Islam. Selanjutnya, hal itu dilakukan berangkat dari kesadaran betapa dominasi kebudayaan Barat menjadi sesuatu yang sangat niscaya pada kebudayaan Timur. Kemudian dominasi tidak hanya terjadi di dalam keilmuan, pendidikan, tetapi juga kebudayaan dan cara pandang secara menyeluruh. Bahkan hampir bisa dipastikan pemikir-pemikir Muslim di abad 19 memiliki kontak keilmuan dengan tradisi keilmuan Barat secara langsung. Semisal beliau adalah seorang ulama terkenal Al-Afghani, Muhammad Afduh dan Muhammad Iqbal. Begitupun dengan munculnya kesadaran akan pembaharuan di dunia yang dimulai di Mesir. Tidak bisa dilepaskan dari kedatangan Napoleon pada tahun 1798 yang mampu menginspirasi Ali Pasha dan Altawi untuk melirik tradisi keilmuan dan tatanan sosial yang ada di Perancis. Semangat pembaharuan yang membabi buta terhadap kebencian kepada Barat ini negatif karena tadi memunculkan ekstremis, memunculkan teroris dan lain sebagainya. Sebaliknya, kelatahan kita untuk mengikuti budaya Barat secara buta juga memunculkan virus baru, yaitu virus liberalisme, virus sekulerisme, yang itu mematikan tradisi kita sebagai bangsa Timur dan sebagai masyarakat Muslim. Jadi perlu sekali lagi saya garis bawahi bahwasanya proyek dari oksidentalisme adalah penyeimbangan, bukan balas dendam. Proyek dari oksidentalisme yang digagas oleh Hasan Hanafi adalah inovasi, bukan kebencian.
bukan menempatkan Barat sebagai musuh, bukan. Tapi juga bukan mengambil Barat secara keseluruhan dan menelannya mentah-mentah. Itu juga bukan. Oleh karenanya kita sebagai bagian dari komunitas peradaban Muslim, apalagi teman-teman sebagai calon cendekiawan Muslim kan, sarjana, harus memiliki pola pikir yang inovatif, yang analitis, yang membebaskan dan kreatif. Agar sejarah dari alur peradaban timur khususnya Islam bisa benar-benar menempati kejayaan dan keemasan seperti dulu yang pernah diraihnya. Karena kalau kita tengok sejarah ketika peradaban Islam besar itu tidak hanya fokus dalam masalah fikih, dalam masalah kajian agama, bukan. Pada waktu dinasti Abbasiyah itu mencapai puncak keemasannya, ilmuwan-ilmuwan Muslim dalam bidang seni, dalam bidang fisika, dalam bidang kimia, dalam bidang astronomi, kedokteran, dalam bidang tasawuf itu muncul secara bersamaan. Maksimal secara kebersamaan. Munculnya tokoh seperti Ibnu Sina dalam konteks kedokteran. Kemudian dalam konteks filsafat ada Ibnu Rus, ada Ibnu Al-Arabi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Battuta, ada Ibnu Bajjah, ada Al-Ghazali dan lain sebagainya. Dalam konteks tasawuf ada Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian ada Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Hasan Nasyadili, Maulana Jalaluddin Rumi, adalah tokoh-tokoh besar dalam bidangnya masing-masing. Jadi umat Islam harus berbenah. Itu semangat dari oksidentalisme. Kalau tidak seperti itu, maka puzzle kemajuan teknologi akan selalu diisi oleh non-muslim. Seperti kita sekarang ini menggunakan perangkat semuanya, termasuk dalam perkuliahan ini. HP ya, pakai ada yang Realme, ada yang Oppo, ada yang Vivo, ada yang iPhone, ada yang Samsung mungkin. Tidak ada satupun brand timur dan muslim, secara khusus ya muslim, yang kita gunakan. Ini menjadi keharuan kita atau kengerian kita, ironis sekali memang. Tapi ini harus dimulai. Pandangan ini harus dipelajari dan diadaptasi. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibuat resume, dibuat catatan dengan tulisan tangan yang di PDF-kan atau di dalam bentuk dokumen, nanti diupload sebagai syarat dari absensi mata kuliah oksidentalisme. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.